Elon Musk mau beli TikTok? Ya benar, Elon Musk mau beli TikTok. Tapi gimana nasibnya jika emang nantinya beneran deal? Karena seperti yang kita tahu, setelah Elon Musk beli Twitter yang sekarang udah ganti nama jadi X, sekarang Twitter atau X jadi gaji alias gak jelas setelah dibeli oleh Pak Elon. Tapi apakah mungkin nantinya jika Pak Elon beli TikTok, TikTok bakal jadi lebih baik atau malah tambah gaji? Sebenarnya menarik. Pak Elon sendiri sekarang sudah masuk ke dalam bagian dari pemerintahannya Pak Trump. Dan kita tahu lah, baru saja TikTok diblokir dari Amerika. Dan beberapa jam setelah pemblokiran tersebut, bertepatan dengan dilantiknya Pak Donald Trump, blokiran TikTok akhirnya dipulihkan lagi. Jadi dalam video kali ini kita bakal ngomongin apa efek sampingnya jika TikTok jadi dibeli oleh Mas Elon atau Elon Musk. Subscribe. Oke, jadi belakangan ini ada kejadian yang menarik terkait TikTok. Setelah sempat diblokir di Amerika Serikat karena kekhawatiran soal privasi data, aplikasi ini akhirnya dipulihkan kembali setelah Pak Donald Trump resmi dilantik jadi presiden. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif di seluruh dunia, TikTok kembali jadi sorotan termasuk oleh Elon Musk. Siapa sih yang gak tahu Elon Musk, ya kan? Itu loh, bosnya Tesla, SpaceX, terus Twitter. Kenapa Elon Musk tertarik pada TikTok? Pertama, platform ini punya algoritma yang sangat kuat dengan menjaga pengguna tetap aktif dan tetap stay buat scroll-scroll. Kedua, TikTok memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung visi teknologinya Mas Elon. Bisa saja beliau melihat peluang untuk mengintegrasikan teknologi canggih atau teknologi AI atau fitur interaksi lainnya yang mampu membawa pengalaman pengguna ke level baru. Selain itu, dengan TikTok yang kembali diizinkan buat beroperasi di Amerika, ini tentu saja membuka pintu untuk lebih banyak inovasi di bidang media sosial. Mas Elon mungkin berpikir untuk mengubah TikTok menjadi platform yang lebih dari sekedar aplikasi hiburan atau sosial media. Bayangin aja deh, gimana jadinya jika beliau menggabungkan TikTok dengan proyek ambisi lainnya seperti Neuralink atau Starlink. Tapi itu berlebihan sih. Namun tentu saja ada juga tantangan besar yang harus dihadapi oleh Mas Elon jika benar-benar nanti yang mau beli TikTok. Perubahan besar-besaran pada TikTok ya hampir pasti bakal terjadi jika ini jadi dibeli. Hal ini mungkin bakal memicu reaksi beragam dari banyak pengguna, terutama jika perubahan tersebut menyentuh kebijakan privasi atau algoritma yang selama ini disukai. Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi peluang emas untuk memperbaiki citra TikTok di mata dunia. Pada akhirnya, langkah ini akan bergantung pada bagaimana Mas Elon memanfaatkan peluang ini dan apakah pengguna siap buat menerima perubahan yang mungkin datang. Dengan rekam jejak Pak Elon yang selama ini selalu membawa gebrakan-gebrakan besar, kita patut menunggu sih apakah TikTok di tangan Mas Elon akan jadi revolusi baru di dunia media sosial atau malah sebaliknya. Tapi kalau ini beneran terjadi, gimana dampaknya? Dengan situasi saat ini di mana TikTok baru saja diblokir dan dipulihkan oleh Amerika Serikat setelah Donald Trump dilantik, rencana Elon Musk buat membeli TikTok mungkin akan membawa dinamika baru di dunia persosmedan. Yang pertama, dampak buat TikTok itu sendiri. TikTok mungkin bakal mengalami transformasi besar-besaran karena seperti yang kita tahu, Elon Musk dikenal suka membawa inovasi yang agak-agak berbeda dan agak lain. Salah satu yang pernah terjadi yaitu di Twitter yang sekarang sudah ganti nama jadi X. Bisa jadi dan Mas Elon juga akan mengintegrasikan TikTok dengan teknologi futuristik seperti Neuralink atau AI canggih untuk menciptakan pengalaman yang benar-benar baru. Tapi ini kejauhan sih menurut gue. Namun langkah untuk merombak atau memodifikasi apa yang udah ada di dalam TikTok itu sendiri juga berisiko membuat pengguna lama kehilangan kenyamanan dengan versi TikTok yang sudah mereka kenal selama ini. Apalagi TikTok yang diisi oleh bapak-bapak setelah TikTok melalui fase pemblokiran di Amerika Serikat, kepercayaan pengguna terhadap platform ini ya mungkin masih rapuh dan perubahan besar bisa mempersulit situasi juga. Yang kedua, dampaknya buat pengguna.
Buat kalian yang biasa scroll-scroll sambil santai-santai sambil rebahan, siap-siap aja buat menghadapi perubahan aturan baru yang mungkin akan muncul. Misalnya soal monetisasi atau pembaruan algoritma yang mengubah cara konten muncul di timeline kalian, atau yang biasa kita kenal dengan FYP. Hal ini bisa saja jadi peluang bagus untuk konten kreator baru, tapi juga berisiko juga bikin frustasi kalau algoritma bisa saja berubah dan terasa kurang adil. Dan situasi ini relevan banget sama sekarang, terutama setelah TikTok kembali ke pasar Amerika Serikat. Dampak yang ketiga bagi industri teknologi. Kalau Elon Musk beneran beli TikTok, ini bisa jadi langkah besar untuk memperkuat dominasinya beliau di dunia persosmedan. Setelah sebelumnya mengakuisisi Twitter yang sekarang udah ganti nama jadi X. Tapi langkah ini juga akan membuat para pesaingnya seperti Google, Meta, atau startup-startup kecil berpikir keras untuk tetap relevan dengan standar TikTok tentu saja. Dengan TikTok kembali ke pasar Amerika setelah drama pemblokiran, kompetisi di industri teknologi khususnya persosmedan akan semakin memanas. Mas Elon mungkin akan mengubah cara kita melihat media sosial, tapi ini juga akan memicu diskusi baru soal monopoli teknologi dan dampaknya terhadap inovasi. Tapi tentu saja nggak semua orang bakal setuju dengan hal ini. Dengan situasi saat ini di mana TikTok baru saja diblokir dan dipulihkan kembali di Amerika Serikat setelah Donald Trump dilantik, isu ini menjadi semakin relevan dengan beberapa pro dan kontra yang mungkin muncul kalau Mas Elon jadi beli TikTok. Pro-nya, TikTok jadi lebih inovatif. Elon Musk dikenal sebagai seorang yang punya ide-ide yang visioner, sehingga platform ini bisa punya fitur-fitur baru yang bikin pengalaman pengguna makin seru. Contohnya mungkin saja integrasi dengan teknologi AI yang lebih canggih. Selain itu, dengan fokus Elon Musk pada pemberdayaan individu, kreator kecil mungkin akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan peluang yang lebih besar untuk berkembang di ekosistem yang lebih transparan dan mendukung. Kontranya, ada risiko monopoli yang besar. Dengan Elon Musk menguasai dua platform besar yaitu Twitter atau X dan TikTok, jika nantinya jadi dibeli tentu saja, siapa yang bisa memastikan kalau ekosistem ini tetap adil untuk semua pemain? Selain itu, perubahan kebijakan privasi juga jadi sorotan utama setelah drama pemblokiran TikTok di Amerika karena isu privasi data. Oleh karena itu, pengguna mungkin jadi lebih waspada terhadap bagaimana data mereka digunakan, terutama jika ada perubahan besar-besaran dalam kebijakan nantinya. Selain itu, algoritma TikTok yang berbeda di setiap negara juga menjadi poin penting saat ini. TikTok emang menyesuaikan algoritma yang berbeda di setiap lokasi dan negara, yang membuat pengalaman pengguna di setiap negara terasa unik karena ada yang disorotin dengan konten-konten edukatif dan ada juga yang dijejelin setiap hari dengan konten-konten sampah. Kalau Mas Elon mengambil alih TikTok, apakah algoritma ini akan tetap dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan lokasi atau justru bakal diubah menjadi seragam secara global atau malah jadi situs bohong? Jika algoritma diubah, pengguna dari negara-negara tertentu mungkin merasa kehilangan pengalaman yang relevan secara habits. Secara kita tahu selama ini habit scroll-scroll itu menjadi kekuatan utama TikTok. Namun pada akhirnya keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada bagaimana Mas Elon mengelola perubahan yang ia bawa nantinya. Kalau misalnya sudah dibeli inovasi memang sangat diperlukan. Tapi jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang bijak dan transparan, bisa jadi langkah ini malah menimbulkan reaksi negatif baik dari pengguna maupun pemerintah negara-negara yang sebelumnya sudah mempertanyakan keberadaan TikTok dan mempertanyakan kredibilitas TikTok. Jadi kesimpulannya, rencana Elon Musk untuk membeli TikTok, terutama dalam konteks pemblokiran dan pemulihan platform ini di Amerika Serikat, adalah isu yang sangat-sangat kompleks dan menarik buat diikuti. Namun langkah ini tentu bukan tanpa risiko mengingat perhatian dunia terhadap privasi data dan potensi monopoli teknologi karena seperti yang kita tahu, algoritma TikTok berbeda di setiap negara. Jika akuisisi ini benar-benar terjadi, perubahan besar hampir pasti terjadi dalam fitur-fitur yang ada di dalam TikTok seperti algoritma maupun kebijakan TikTok. Elon Musk mungkin dikenal dengan inovasi dan keberanian untuk membawa transformasi besar-besaran yang bisa menjadi peluang bagi TikTok untuk menjadi lebih inovatif dan relevan. Namun perubahan tersebut
juga berpotensi buat menimbulkan kerugian, terutama jika pengguna merasa kehilangan kenyamanan dengan TikTok versi lama yang lebih mereka kenal. Salah satu tantangan besar adalah bagaimana Mas Elon akan mengelola algoritma TikTok yang berbeda di setiap negara. Algoritma lokal inilah yang selama ini jadi daya tarik platform ini. Tapi jika nantinya algoritma diubah menjadi seragam secara global, ada risiko hilangnya relevansi lokal yang dapat mengurangi daya tarik TikTok itu sendiri. Pada akhirnya masa depan TikTok di tangan Elon Musk akan sangat bergantung pada bagaimana beliau memadukan inovasi dan kebutuhan pengguna global dan lokal. Meskipun langkah ini penuh dengan tantangan, potensi untuk menciptakan media sosial yang lebih canggih dan inklusif tetap masih ada. Sebagai pengguna, kita hanya bisa menunggu dan melihat apakah perubahan ini akan menjadi revolusi baru atau justru malah menciptakan masalah baru di dunia sosmed yang akan dibawa oleh Mas Elon. Kalau jadi beli ya,